Ini adalah Lumin DC dan kemungkinan besar dia langsung dijual di tanah air, tepatnya di GJAW. Penasaran sama spesifikasinya kayak apa? Penantang Wuling REV nih. Saksikan videonya sampai selesai. Oke, sebagai permulaan kita bahas eksteriornya dulu ya. Tampilannya unik banget nih. Dia juga lampu depannya kayak orang lagi sedih gitu ya. Ini di RL-nya kayak gini. Bagus, terus ada tulisan Lumin. Di bawahnya juga ada grillnya kayak gini. Oke, lanjut. Dia punya velg berukuran 14 inci, lalu balutan bannya 165/70. Velgnya kayak gini nih, unik banget. Bannya juga Sailun. Kita udah lihat beberapa brand Cina di Indonesia yang pakai ban kayak gini. Oke, dibahas langsung ke samping. Sampingnya kayak gini, unik banget kayak mainan ya. Dia tuh kalaupun bersaing sama Wuling REV tapi tampilannya beda banget. Ini lebih kayak imut ya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya kayak gini, menarik banget. Lampunya juga masih tetap unik. Terus dia lampu remnya tuh muter gitu. Dan di sini masih emblem-emblem China ya. Nanti kalau udah ada di Indonesia tentu ini bakalan diganti nih. Di sini ada sensor parkir. Terus di sini ada stop lampnya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan bentuk belakangnya ini kotak gitu. Walaupun di sampingnya cabi ya. Oke, sekarang kita langsung buka aja nih bagasinya. Buka bagasinya bisa pakai kunci ataupun dari dalam, dan untuk melipatnya tinggal ditarik kayak gini. Udah deh, langsung dapat bagasi yang lumayan oke. Bisa bawa koper 2 atau 3 yang besar, tapi dengan catatan ini tidak bisa dibuat rata sampai bagian depan, cuman bagian ini aja. Habis bahas eksterior, sekarang kita bahas interiornya. Jadi dimulai dari door trim ya. Yang ini kebetulan warnanya gampang kotor nih. Ini ada ruang penyimpanan. Di sini juga ada buat meletakkan kayak minuman ya, cup holder. Ini juga barang-barang lainnya. Di sini mungkin koin, dan di sini ada speakernya. Handle pintunya seperti ini, dan dia tuh interiornya two tone ya. Nih, interior dari Lumin DC. Sorry banget yang ini tuh agak berantakan ya, karena ada beberapa kamera untuk pengetesan. Kita bahas dari setirnya dulu nih. Setirnya kayak gini. Cukup menarik sih. Ini lengkap banget pengaturannya ya. Di sini, dan di sini ada tulisan Lumin ya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat kalau saya tingginya 170 cm gimana sih posisinya di dalam sini. Ini kita atur dulu ya. Untuk settingan mengemudinya ini masih manual ya untuk bangkunya. Nggak bisa ditinggiin juga, cuman maju mundur dan reclining aja. Terus headroomnya kayak gini, dia tuh bilangnya spacious cabin, terus juga floating untuk bagian roofnya ini. Jadi masih oke lah, nih masih nggak mentok. Tapi kalau 180 cm kayaknya bakalan mentok. Ini juga headrestnya bisa diatur jadi nyaman, dan ini juga bentuknya pas gini kepala, jadi bisa geser ke kanan kiri masih oke ya, tersangga. Untuk posisi mengemudi ini agak aneh nih, jadi setirnya tuh nggak bisa dimajuin, terus nggak bisa diturunin juga, nggak ada teleskopik, dan nggak ada juga tiltnya. Jadi fix kayak gini. Menurut saya sih ini ketinggian ya, karena kalau tangan kita kayak gini aja nih visibilitas jadi minim banget. Ini juga kacanya sebenarnya agak landai gitu ya, jadi cuman bagian atasnya aja nih yang bisa fokus ngelihat ke depan, karena bagian bawah ini susah banget kalau kita nyender kayak gini nih. Oke, tapi bagian bawahnya ini untungnya masih bisa kelihatan sampai bagian ujung kanan sana untuk saya yang tingginya 170 cm. Jadi masih nggak masalah lah, karena ini mobil yang diperuntukkan di dalam kota aja. Nah, sekarang kita bahas di bagian sini ada untuk spion, pengaturannya unik sekali. Terus di sini ada untuk ventilasi AC.
Dan di bawahnya juga ada untuk mengatur traction control dan leveling lampu ya. Sekarang geser ke bagian kanan. Di sini ada transmisinya nih. Untuk ganti-gantinya nih tinggal diputer aja pakai knob R mundur, terus dia netral, dan juga ada drive-nya. Di sini untuk buka jendela di tengah ya. Dan ini untuk menguncinya nih di bawah sini. Ini ada parkingnya. Oke, untuk konektivitas di sini ada port USB, ada 2 buah. Dan ini kayak untuk letakkan kartu ya di sini. Lanjut di atasnya kita lihat ada pengaturan AC. Di sini dilengkapi juga dengan heat, tapi kita nggak tahu untuk pasar Indonesia apakah dilengkapi dengan pemanas seperti ini. Ini ada start stop engine-nya di sini. Dan secara keseluruhan head unitnya ini standar banget ya. Coba kita nyalakan. Lanjut, head unitnya simple, ada untuk navigasi. Head unitnya juga bisa memutar radio dan konektivitas lainnya. Tapi ini terkesan interface-nya kurang menarik ya. Dia juga agak delay sih kalau kita putar-putar kayak gini. Nah, lanjut ke MID-nya kita bahas. Ini MID-nya ada untuk baterai, terus ada mode berkendara juga terlihat di sini, dan kilometer tanpa adanya RPM. Di sini juga kita lihat ada beberapa sisa jarak lagi dan odometernya di bawah sini. Simple. Di bagian depan secara keseluruhan sih memang simple aja gitu ya. Dan bahan-bahan ini menurut kami kurang oke nih, terlalu tipis. Semoga yang nanti hadir di Indonesia lebih menarik dengan penerapan setir kanan. Nah, ini tampilan kuncinya, ada tulisan Lumin, terus ini untuk kunci buka bagasi tekan 2 kali, dan ini ada smile nih, lucu banget. Sekarang udah di belakang dan ini posisi mengemudi saya. Untuk legroom sisanya dikit segini aja, dan untuk headroomnya juga terbatas. Untuk mendapatkan posisi yang nyaman di belakang kayaknya susah banget karena ini joknya tipis, kemudian agak jongkok kayak gini, dan headroomnya ini headrestnya fix ya, jadi masih gantung kayak gini. Untungnya masih ada safety belt buat kedua penumpang kanan dan kiri, dan kayaknya nggak memungkinkan untuk nambah 1 penumpang lagi di tengah, kecuali dia kecil banget, misalnya anak-anak masih oke, tapi tetap nggak dapat safety belt, tentunya berbahaya. Yap, mobil ini punya kapasitas baterai 12,9 sampai 28,1 kWh. Dia bisa menempuh jarak sampai 301 km. Lantas untuk pengisian dayanya dia sudah dilengkapi dengan pengisian DC fast charging. Oke, jadi demikianlah hasil first impression kami terhadap Lumin di sini. Kami sangat tidak sabar untuk kehadirannya di pasar Indonesia. Buat Anda yang punya tebakan kira-kira harganya berapa, tulis aja di kolom komentar. Sekian dulu, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.